Lesu. Ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap kali saya mencoba membuka buku itu, setiap kali saya mencoba bersungguh-sungguh membacanya, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah bahwa tidak boleh menggunakan handphone di malam hari. Saya dengan Karin, Pak. Dan saya harus memberikan benda pujaan itu kepada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asik itu sampai saya tertidur. Pintu ini tidak boleh terkunci sebelum jadwal tidur tiba. Inilah peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan patroli ke kamar ini. Itu artinya saya harus duduk di bangku ini membaca buku-buku itu. Tapi sebelum hal ini terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada para hadirin sekalian, baik yang menyaksikan saya di kamar ini maupun melalui Zoom. Lihat yang sudah dikasih tanda, itu tanda panas, itu bagian tengahnya. Saya sendiri bukannya tak berusaha. Segala daya upaya telah saya kerahkan untuk membaca buku dengan sungguh-sungguh dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pantun, pepatah, yel-yel penyemangat belajar, bahkan kritik tajam para pakar tentang bahaya penggunaan handphone. Tetapi herannya, hal-hal yang biasa digunakan orang lain untuk memotivasi diri tidak membesarkan semangat dan gairah saya untuk membaca. Kalau berhasil, hanya 10 atau 15 menit saja, lalu saya menguap lagi. Apa? Saudara-saudara tak percaya bahwa saya menderita? Apakah penderitaan itu tidak terlihat di wajah saya, di sorot mata saya, di getar suara saya? Ini bukan akting monolog anak SMP. Ini real, ini nyata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa saya sedang dibully sepi, dikepung sedih? Sekarang saya bertanya,
Siapakah di antara para hadirin sekalian yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang sudah menjadi bagian dalam diri para hadirin sekalian? Tidak ada kan? Begitu juga dengan saya. Namanya acara ya, Fer. Sebuah handphone Dan memang itu warung mantap. bukan lagi benda biasa. Tidak ada yang terus Ia sudah menjadi salah satu dalam diri kita, bahkan hidup kita. Pagi, siang, sore, bahkan malam, Dialah yang selalu menemani kita tanpa keluhan sedikit pun. Sejak pertama kali saya mengerti membaca dan menulis, saya sudah menulis nama saya ke dalam dirinya. S, E, Y, N, A. Saya juga sering berganti partner dari satu handphone ke handphone lainnya. Tetapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama. Selalu setia menemani dan melayani. Coba bandingkan kesetiaan mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pimpinan. Bisa semakin baik atau semakin buruk mutunya. Jadi bagaimana sekarang? Apakah sudah cukup jelas bahwa saya menderita? Saya menderita bukan hanya karena berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan oleh dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi, ayah dan ibu bertujuan baik. Mereka ingin saya punya prestasi dan maju dalam studi. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya sudah terbiasa hidup dari kecil, bahkan dengan dia ada di sisi saya. Bahkan sebelum ada peraturan seperti ini, saya sudah terbiasa tidur dan dia ada di rebah saya, persis di sisi saya. Kadang kalau saya tak bisa menanggung rindu padanya, saya ambil casing HP-nya, lalu saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Kadang saya juga teringat masa-masa dramatis kami, di mana dirinya sudah kritis, dan saya harus mencari tempat untuk mengisi daya baterainya. Tak mudah lagi bagi saya untuk menjalani hari, meski sesaat tanpa dia ada di sisi saya. Tak ada lagi yang membahagiakan selain mendengar suara riang dan remanyanya, bertamasya dengannya, mengunjungi situs-situs yang ditawarkannya. Ia telah membuat hidup ini amat mudah, simpel dan cepat selesai. Ia juga tidak akan membiarkan kita menunggu lama. Bahkan kini, ia memiliki banyak sarana yang bisa menjamin kesejahteraan kita dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi bagaimana bisa saya berlama-lama dengan buku bisu itu? Menata masa depan itu sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Betapa berat dan panjangnya jalan yang harus kutempuh, tapi inilah yang harus kujalani untuk mendapatkan kelahiranku kembali.